Halo, gue Richard Insane, Ketua Asosiasi Bola Basket Seni Indonesia, dan gue salah satu street baller Indonesia. Kemarin tanggal 28 Oktober 2023, hari Sabtu, di PIM, tokonya League, kita ada launching Shift Insane 2.0. Jadi kemarin League sama gue ngerilis new colorway dari Shift Insane nih guys, yang berwarna merah. Bawa dong. Tuh. Bawa guys. Tuh deh, langsung dibawa nih. Fresh from the oven. Go Basket ID dapat 028. Betul, ini sepatu nomor 28 nih yang gue bawa hari ini nih. Nah, ini dia nih. Wujudnya. Taruh atas dulu ya. Nih. Tuh, sepatunya tuh. Sebenarnya waktu yang Shift Insane awal keluar tuh biru, itu karena warna favorit gue. Cuma kalau yang merah ini lebih kepada gue tuh bosen pakai sepatu warna biru mulu kan. Kalau setiap kali eksebisi, gue main basket, gue tuh kayak teman-teman gue tuh kayak bilang, Sen, sepatu lu cuma satu, Sen. Itu mulu gitu. Nah, akhirnya gue ngomong lah sama pihak League. Gue bilang, bikinin gue sampel dong warna lain yang bukan warna biru gitu. Warna apa, Sen? Gitu. Merah kayak gitu. Akhirnya bikin sampel lah merah. Ternyata pas gue pakai, banyak banget teman-teman basket gue tuh yang notice gitu. Kayak, Sen, itu si Vincent. Ada warna merah. Jadi tuh kayak, oh ternyata lebih catchy gitu, lebih gampang dilihat, dan akhirnya ternyata peminatnya cukup tinggi, dan gue bilang ke League, kayaknya kita harus keluarin yang warna merah gitu. Oh, enggak, sebenarnya sih sama yang warna biru kemarin masih sama ya, maksudnya nggak banyak yang dirubah lah. Yang dirubah kita cuma logo-logo di sini tuh yang tadinya kurang kelihatan karena di warna biru. Tapi semenjak dibikin jadi warna merahnya, jadi lebih nongol gitu loh. Lebih catchy aja, terus talinya ya kita ganti jadi merah hitam. Cuma desain uppernya, upper, sole, terus tractionnya, semua sih sama sih. Sampai dalamnya juga, kalau dalamnya kan warna biru nih, ye-ye-nya, ini kan ye-ye nih, gue banget nih. Nah ini sekarang warna merah, sama kartu ininya juga tadinya warna biru, sekarang jadi warna merah. Nggak banyak yang berubah sih, masih sama. Enggak. Jadi ye ini lucu sih. Ini jadi tuh, jadi gue waktu itu sempat bilang gini ke teman gue. Sen, lo tuh sebenarnya masih punya market, Sen, di Indonesia. Ah, gue nggak percaya. Lo nggak percaya, lo bikin satu brand, tapi itu norak. Apa ya? Nah, gue tuh kalau nge-MC tuh selalu kayak bilang, gue suka deg-degan kalau nge-MC kan, apalagi acara gede. Terus gue kayak nyemangatin diri itu, gue tuh dengan ngomong, ye gitu, kayak gue tuh bisa gitu loh, ngelewatin ini nih gitu loh. Nah, akhirnya tuh ye tuh jadi kayak semacam jargon gue lah, kalau nge-MC gitu. Nah, gue bikin hashtag ye gue cetak di kaos. Bener gak nih omongan temen gue masih punya market? Ternyata gue cetak 24, langsung sold out. Jadi ternyata marketnya ada. Jadi ye ini jadi kayak brand gitu, brand buat gue lah, sama jargon. Main basket itu belajar. Jadi awalnya tuh gue ngerasa bahwa gue tuh banyak banget dikasih pelajaran gitu dari bola basket, pelajaran hidup lah. Kayak kenapa gue memilih bola basket, kenapa gue bisa jadi akhirnya cari uang dari basket gitu, sampai akhirnya gue bisa bikin circle sendiri dari basket, komunitas basket, sekolah basket, clothing basket gitu. Sampai akhirnya gue jadi dikenal orang juga melalui basket gitu. Nah gue akhirnya kayak, wah ternyata main basket tuh ngajarin gue banyak hal ya gitu. Jadi gue kayak main basket itu belajar buat gue. Jadi nah makanya kenapa kata-kata itu tuh jadi kayak satu kata yang menurut gue harus bagi, gue harus share bahwa banyak hal yang terjadi mungkin dalam hidup lo ketika lo bertemu sama olahraga ini gitu. Jadi
Nah mudah-mudahan nanti juga gue akan keluarin buku judulnya Main Basket Itu Belajar. Jadi itu kayak isinya tuh cerita gue gitu, dimana gue bertemu banyak kejadian, banyak sosok, dan di situ gue mendapatkan sebuah quote gitu. Ya, salah satu quote gue tuh yang paling keren tuh adalah main basket itu belajar, belajar jadi yang terbaik dengan cara yang baik. Wah. Ya, jadi di sini tuh di lidahnya tuh emang yang kalau yang kanan itu tuh ada nama gua, Richard Insane Latunusa. Kalau yang di kiri ini ada barcode gitu. Kalau lo scan masuknya ke Instagram gua. Nah kalau yang ini tuh sebenarnya nomor punggung jersey gua. Jadi kayak dulu tuh kan gue dinobatkan sebagai streetballer terbaik di Indonesia kan. Tapi udah lama, 2005. Ya, it was a long time ago lah. 2005 gue dinobatkan sebagai streetballer nomor 1 di Indo. Nah terus seiring berjalannya waktu, gue ngerasa bahwa walaupun gue nomor 1 di Indonesia gitu, gue pasti punya kekurangan gitu. Gue pasti satu saat akan dikerjain orang, gue akan jatuh mungkin di ankle breaker, gue akan kalah tim gue gitu. Tapi gue juga pasti punya kelebihan gitu. Makanya kenapa enggak nomor punggung gue min 1+ gitu. Artinya street bowler nomor 1 pun punya kekurangan dan kelebihan guys. Jadi gue nggak sempurna, sempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa. Yang di sini ya. Ini siluet gue sih, siluet gue ketika gue memulai bermain streetball di Bandung. Jadi ada waktu itu kita lagi latihan, terus gue difoto sama teman gue. Nah, foto inilah yang jadi siluet gue untuk jadi logo waktu itu, logo komunitas gue di Bandung, Future Streetball Bandung. Nah, akhirnya karena logo ini jadi dikenal orang gitu, dribblenya rendah gitu, jadi kayak ngasih lihat kayak anak streetball tuh banyak dribble gitu. Nah ini tuh jadi kayak kenapa gue nggak pakai logo itu yang notabene itu adalah gue di dalam sepatu gue gitu. Sama ada kayak nomor punggung gue juga min 1+. Sama ada logo gue Insane gitu yang berputar kayak air gitu, kayak dibikinin sama desainernya. Enggak, ini sih sebenarnya sepatunya udah ada, namanya Shift. Terus tiba-tiba gue waktu itu gue mau bikin sepatu basket nih sama League Collab. Akhirnya gue pilih lah sepatu itu aja tuh jadi sepatu gue gitu. Nah makanya ini kenapa ini sebenarnya player eksklusif sih, player edition lah. Nah ini namanya Shift Insane. Nah tapi ini bukan karena gue anak streetball, bukan berarti ini khusus pemain streetball gitu, pemain basket jalanan, enggak. Teman-teman konvensional juga bisa pakai, cuma memang ini modelnya tuh runcing kan di depannya kan. Jadi buat teman-teman yang mungkin kakinya agak lebar gitu ke samping, kayaknya rada sulit ya untuk pakai ini ya. Jadi nggak semua pemain gitu yang bentuk kakinya beda-beda ini bisa memakai sepatu ini. Karena memang ini dibuatnya tuh runcing gitu loh. Anjay, enggak lah, lo lompat tinggi harus latihan, nggak bisa pakai sepatu gua terus lo ngedang. Enggak. Jadi sepatu gue nih udah memakai teknologi juga sih, ada combo pad, terus tractionnya juga dibuat khusus lo bisa main di outdoor sama indoor. Karena tractionnya ini kalau menurut gue ya, ini kayak nge-cover lo untuk lo melakukan pergerakan manuver di lapangan tuh kayak nggak bikin lo jadi gampang goyang gitu kaki lo. Itu yang tractionnya tuh kurang bagus ya. Nah ini enggak, ini tractionnya kalau menurut gue sih oke banget karena udah di review sama sneaker head juga di Indonesia, dan review sepatu gue tuh di angka 7,5 sampai 8 lah. Jadi buat gue tuh ini bagus banget sih. Kalau di review, waktu di review sama sneaker head gue deg-degan banget, takutnya nilainya 5, 6,5, enggak, ternyata nilainya tuh 7, 7,5, 8. Jadi mereka juga akuin bahwa ini adalah sepatu lokal basket terbaik so far. Ya mudah-mudahan ada yang lebih baik lagi dari ini. Jelas. Ini videografer Ego Basket ID.
sama reporternya, kalau pakai ini langsung tampan bos. Pasti. Enggak. Jadi gue sih sangat suka sih dengan perkataan menambah ketampanan ketika lo pakai sepatu basket. Jujur ya, gue tuh punya quote juga guys. You need skill to win, but you also need style to shine. Jadi lo tuh harus bergaya di lapangan biar lo diinget orang. Jadi salah satu cara lo bergaya adalah apa? Lo pakai sepatu lokal yang keren. Apalagi kalau bukan si Vincent 2.0 ya. Jadi sepatu ini ya, gue nggak tahu ya. Safety kan dia, dibikinnya tuh safety. Jadi cara ngiket tali sepatunya juga beda. Terus lidahnya tuh dibuat masuk ke dalam si ini nih uppernya nih. Nah ini tuh safety banget. Jadi terus belakangnya juga dibuat buat tumit kita tuh jadi nggak sakit gitu loh kalau kita ngelakuin pergerakan sama lompat. Nah, gue sih setahun ini ya belum pernah ngedenger ada anak basket pakai sepatu ini terus ankle gitu. Jadi ya cukup aman lah, cukup aman dan safety lah buat teman-teman semua mungkin yang suka main basket dan kurang percaya dengan produk lokal. Jadi ini udah saatnya kalian kasih kepercayaan lebih buat produk lokal karena ini belum ada cerita bahwa ada anak basket ankle pakai sepatu ini. Oke. Sebenarnya sih ini didesain buat all around player. Jadi kayak semua posisi bisa pakai ini karena nggak cuma yang banyak dribble bisa pakai ini, enggak. Karena ada temen gue juga dia posisi center, posisi 5 lah. Cuma dia sempat beli ini dan dia pakai dan dia kira kasih testimoni ke gue bahwa Sen, sepatu lo enak ya ternyata buat posisi kayak gue center. Gue kira cuma buat posisi kayak lo nih yang banyak dribble, point guard, shooting guard. Ternyata enggak. Jadi gue juga kayak, oh ya berarti ini sepatunya buat all around player lah. Oke lah, jadi bisa dipakai sama teman-teman semua di segala lini posisi. Libero juga bisa kayak libero. Nah ini pertanyaan bagus nih. Si Vincent 2.0 ini dikasih ke siapa aja? Nah, gue emang kemarin tuh kayak memilih beberapa orang agak cukup berbeda nih. Yang si Vincent yang biru pertama launching itu gue pilih ke 10 orang yang memiliki nama besar. Jadi saat itu ada Ari Sudarsono, Bambang Hermansyah, Lipu Dimansyah, Augie Fantinus, Denny Sumargo, siapa lagi ya? Panji Pragiwaksono. Ada 10 orang lah pokoknya lah. Nah, sekarang nih agak sedikit berbeda nih. Gue kasih ke 10 orang yang memiliki hati yang besar untuk terus mencintai bola basket. Wah, itu luar biasa tuh. Jadi gue penilaiannya berdasarkan apa yang gue suka lihat aja sih. Kayak gue perhatiin, gue research. Wah, nih orang gila banget nih. Cinta banget sama basket. Nah, ada 2 nama besar tuh yang gue kasih kemarin tuh. Tapi nggak bisa datang, tapi udah gue kirim sih, harus gue kirim sepatunya tuh. Yeriko Tuasela, sama satu lagi idola gue guys, Opung Raja, wah gokil. Itu 2 orang yang menurut gue harus menerima sepatu gue sih. Dan yang lainnya tuh lebih kepada street baller, terus influencer ada juga. Sama ada satu perwakilan dari Gen Z yang cukup memberi perhatian khusus buat gue, anaknya Tommy Welly, Ines Welly, ya nggak? Nah itu juga tuh, Ines juga menerima sepatu ini sih. Jadi yang lainnya street baller ada Ferdi Brainwash, ada Bow Disappear, ada Mac Roland, ada Joker juga. Terus ada teman-teman juga dari berbagai Guys, gue mau kasih satu pasang sepatu si Vincent 2.0. Jadi gue mau collab sama Go Basket ID untuk kasih 1 orang pemenang. Tapi mereka harus benar-benar orang yang tahu sejarah gue.
pertama kali lihat gue, mereka tahu gue gimana main streetball dari awal sampai sekarang gue bisa dapat sepatu ini. Caranya gampang, tinggal upload foto lu sama gue, terus lu ceritain satu pengalaman menarik ketika lu bertemu gue di lapangan atau lu pernah ngeliat gue di mana. Jangan lupa tag, mention gobasket.id sama gue Richard Insane. Jangan lupa juga ada 3 hashtag nih yang harus kalian cantumkan. Hashtag main basket itu belajar, hashtag shift insane, dan hashtag yeah. Gue Richard Insane dan Go Basket mau kasih sesuatu buat kalian. Gue tunggu ya guys. Peace out.